Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak mampu membalasnya serta tidak mampu menghitungnya. Dan tak lupa pula sholawat bertangkaikan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang insya Allah syafaatnya kita dapatkan di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengulangi materi di bab 3, yaitu sholat gerhana dan qiyamul lail. Hukum atau dalil untuk sholat gerhana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Yunus dari Al-Hasan dari Abu Bakr berkata, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu terjadi gerhana matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam masjid. Kami pun ikut masuk ke dalam masjid. Beliau lalu mengimami kami sholat 2 rakaat hingga matahari kembali tampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat dan perbanyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian. Ketentuan sholat gerhana. Waktunya sejak muncul gerhana sampai gerhana menghilang. Sunnah dilaksanakan di dalam masjid secara berjamaah. Disunnahkan berkhutbah setelah selesai sholat. Disunnahkan membaca surah yang panjang, terdiri dari 2 rakaat, sholat tanpa azan dan iqomah. Niat sholat gerhana bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li khusufil qamari raq'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat sholat gerhana matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li kusufi syamsi ra'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat gerhana. Sebaiknya dilakukan di masjid atau musola. Sebanyak 2 rakaat dengan cara sebagai berikut. Niat sholat sunnah gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, sesuai gerhana yang terjadi. Takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca ayat atau surah dalam Al-Quran. Ruku, iktidal, bangun dari ruku, membaca Al-Fatihah kembali, membaca ayat atau surah dalam Al-Quran, disunnahkan surah yang panjang. Ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua. Tata cara di atas dilaksanakan di rakaat pertama. Pada rakaat kedua, tata cara di atas diulang kembali hingga tahiyatul akhir dan diakhiri salam. Ketentuan di atas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke qiyamul lail atau sholat malam. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Niat sholat tahajud 2 rakaat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Waktu sholat tahajud terbagi atas 3/4 malam. Yang 1/3 malam pertama jam 8 sampai setengah 11 malam. 1/3 malam kedua setengah 11 sampai setengah 2 dini hari. 1/3 malam ketiga setengah 2 dini hari sampai setengah 5 menjelang sholat subuh. Jumlah rokaatnya minimal adalah 2 rokaat. 11 rokaat, 8 rokaat tahajud. Karena sholat tahajud harus genap rokaatnya, ditambah 3 rokaat witir. Dalam hadis riwayat Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abi Sa'id bin Abu Sa'id al-Makbari dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara sholat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidaklah Rasulullah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Dan janganlah kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Dan janganlah kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum melaksanakan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sholat tahajud. Keutamaan sholat tahajud banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, dalam Quran surah Az-Zariyat 15-18 termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Dalam hadis riwayat Abu Daud, tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis riwayat Muslim, waktu yang mustajab doa dikabulkan. Dan yang keempat, mendapat tempat yang terpuji dalam Quran surah Al-Isra 79 serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak keutamaan sholat tahajud. Ayo kita sama-sama, ustazah dan anak-anak ustazah serta yang menonton video ini untuk sama-sama berusaha mendirikan qiyamul lail, dan kita insya Allah akan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tata cara sholat tahajud. Yang pertama, sholat dilakukan dengan 2 rakaat, salam setiap 2 rakaat. Boleh pula dilakukan dengan 4 rakaat dalam setiap 4 rakaat. Salam setiap 4 rakaat. Setelah sholat tahajud ditutup dengan 3 rakaat witir. Boleh juga hanya dengan 1 rakaat witir. Tugas kalian adalah kerjakan pilihan berganda yang ada di bab 3. Tulis soal, langsung jawab, jangan hanya optionnya saja. Sekian dari ustazah, semoga materinya bermanfaat dan kalian bisa paham. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kurang dan salah ustazah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.